surat tanahnya? Keluarga ada surat hak milik. Hak milik Iya. bahkan. Dari sejak tahun 2000 karena waktu itu ada programnya Presiden Prona ya, PTSL, yaitu yang bikin sertifikat massal itu loh, yang mengeluarkan Presiden, dan itu resmi dari BPN keluarnya. Dan kita cek bahkan ada beberapa warga di situ sampai menggadaikan ke bank pun tidak ada masalah. bisa gitu ya, bisa Bisa. diproses. Tapi sengketa ini sebenarnya sudah lama katanya. Dari tahun 90-an, zamannya saya kecil sudah 3 kali menggugat, kita menang. Tiba-tiba orang tua kita sudah pada nggak ada, dia langsung ke MA untuk PK, peninjauan kembali, dan dimenangkan. Jadi sekarang sudah diikhlaskan? Iya, kalau secara hati kecil mungkin rasa ikhlas itu enggak. Tapi kalau bicara keadaan ya kita mau nggak mau kan gitu. Kalau hati kecil nggak bisa dibohongi, Kak. Karena itu sejarah, saya lahir di situ. Perjuangan orang tua saya membangun rumah sampai tinggal pun di situ, meninggal juga di situ. Orang tua saya meninggal kok tiba-tiba datang surat pemberitahuan untuk eksekusi, kan nggak ngerti. Dan banyak kejanggalan. Memang oke, kita menghargai keputusan dari MA, mereka menang. Tapi prosedurnya itu banyak kejanggalan. Yang paling kita orang awam hukum, yang paling dominan banget kelihatan adalah salah objek. Maksudnya? RT yang ditujukan di keputusan MA beda RT dengan yang dieksekusi. Jadi di surat keputusan MA itu menyatakan RT 09 RW 04 akan digusur. Tiba-tiba ada surat pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa yang digusur itu RT 9 dan RW 4 dan RT 11 RW 04. Ada tambahan. Kok bisa ya gitu. Itu awam kita ya sebagai orang hukum, antara keputusan MA sama perintah dari pengadilan negeri tidak kompak. Itu ada apa kan itu. Itu yang paling janggal. Terus ada lagi setelah ditelusuri sama tim dari LBH juga, mereka mencari tahu bahwa ini banyak kejanggalannya. Tapi sudah dieksekusi. Sudah dieksekusi. Dan kita sudah menyurati ke MA, ke PK, ke KY, semua jawabannya ikuti aturan itu. Aturan yang mana? MA atau pengadilan negeri? Pengadilan negeri yang sudah dieksekusi. Gitulah ya. Nah, kalau harapan kamu ke depannya ini ada yang bisa mendengar atau ya udahlah gitu? Ya, kami masih berjuang ya. Kami masih berjuang dan kami secara berkas, secara data kami menang. Tapi secara waktu kami kalah. Waktu adalah? Secara waktu kami kalah. Kebalikannya mereka. Secara data, secara berkas mereka kalah. Tapi secara waktu mereka menang. Baiklah. Mudah-mudahan digantikan yang lebih banyak lagi. Amin, gitu ya. amin. Ini kamu kenal tapi siapa yang mengeksekusi ini? Mau nggak mau harus kenal. Dan di belakangnya pun baru ketahuan. Kita nggak mungkin sebut di sini, tapi yang jelas semua orang tahu kok. Kakak pasti tahu kalau kita ceritakan. Baik ya, nanti kamu ceritain ya. Pada saatnya kita akan cerita. Oke, baiklah. Kita mau ke bintang tamu kita yang sudah siap cerita aja dulu. Siap. Ada Sasa Alexa, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Mirza Sylvia Andini atau yang dikenal sebagai Sasa Alexa, artis kelahiran 1986 yang mengawali karir sebagai model majalah dan bermain dalam sinetron Asisten Rumah Tangga pada 2016 sebagai pembantu seksi ini dikenal sebagai artis yang kerap memerankan peran antagonis dan pelakor. Belakangan ini kisah Sasa baru diketahui publik karena mengaku telah 3 kali gagal menikah. Pada 2010 ia menikah ketika belum terjun ke dunia entertainment dan dikaruniai 1 anak namun bercerai setelah 2,5 tahun menikah. Kemudian ia menikah lagi pada 2013 dan menjalani pernikahan selama 11 tahun. Namun pada 2019 ia sempat mendapat kekerasan dalam rumah tangga dan memutuskan bercerai. Namun 2 tahun setelahnya ia kembali rujuk dan tak lama kemudian kembali bercerai. Setelah itu pada 2023 ia menikah lagi karena dikenalkan oleh temannya. Namun ketika ia mengandung di usia 6 bulan, suami dan temannya itu justru berselingkuh di belakangnya. Bahkan sang suami memintanya untuk menggugurkan kandungan. Hingga akhirnya keduanya bercerai saat sang anak berusia 3 bulan. Seperti apa kisah Sasa Alexa dalam membesarkan kedua anaknya sebagai single parent? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Sasa Alexa. Udah lama kita nggak ketemu.
Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Hatimu gimana? Sekarang udah mulai bisa stabil, alhamdulillah. Karena lebih, kok belum apa-apa udah. Soalnya tadi udah ada ngobrol sebelumnya sih, jadi udah nyentuh banget gitu kan. Udah lebih stabil sekarang dan lebih belajar pelan-pelan untuk menerima kenyataan yang Allah kasih. Bahwa yang mungkin kita anggap baik belum tentu baik di mata Allah, tapi mungkin ini pokoknya saya sekarang belajar apa yang terjadi di hidup saya saat ini, bahwa pasti ada maksud yang akan Allah kasih, itu aja. Ada postingan kamu ya, 2 tahun belakangan kamu cerita bahwa mental kamu hancur. Tahun yang cukup berat untuk kesehatan mentalku, dan walau berat aku tetap terus menjaga segala aib dan privasiku sesuai petunjuk agama yang aku peluk. Aku mungkin belum bisa menjadi seorang wanita yang baik, mungkin sebagai seorang public figure aku juga belum bisa memberikan hal baik, tapi sebagai seorang ibu dari 2 anak perempuanku, aku berusaha memberikan yang terbaik untuk mereka. Tidak ada perasaan khusus di hari ulang tahunku ini seperti sebelumnya, tapi tahun ini di tengah keterpurukan hati dan mentalku, Allah menunjukkan terus orang-orang yang selalu sayang sama aku dan support aku luar biasa. Pelajarannya adalah terus bersyukur dan belajar ikhlas karena tidak ada sebab tanpa akibat. Kita akan bahas lain berikut ini, tetap di Bukti.